Bab 381. Chuck menyerahkan teleponnya kepada Frieda dan dia mengerutkan kening, bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah saya mengatakan saya ingin melihat telepon Anda?" Frieda membenci ini. Apa jenis ponsel sampah itu? Tentu, Chuck kaya, tetapi telepon yang dipegangnya sekarang tampak sangat ketinggalan zaman. Tidak bisakah dia meningkatkan ke yang lebih baik? Ini ponsel yang sangat murah. Tidakkah dia pikir memalukan bahkan menggunakan sampah seperti itu? Dia pikir. Ketika Frieda melihat ponsel Chuck, dia bahkan tidak mau meliriknya sebentar. "Coba lihat," kata Chuck sambil mendorong telepon ke arahnya. Kemudian, sebuah pukulan terdengar. Frieda mengangkat tangannya dengan jijik dan menjatuhkan ponsel Chuck ke tanah. Telepon jatuh dan layar retak segera setelah benturan. Chuck marah dan dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Chuck mengangkat teleponnya dan menatap tajam ke arah Frieda dengan tatapan marah. "Kamu seharusnya membeli versi yang lebih baik sejak lama. Aku tidak percaya kamu ingin aku melihatnya. Apakah kamu tahu betapa menghinanya itu di mataku?" Kata Frieda dengan angkuh. Biasanya, Frieda tidak akan pernah melirik ponsel lumpuh seperti itu. Namun, jika dia menemukan telepon seperti itu di tanah, dia akan mengangkatnya. Padahal, itu tidak akan disimpan untuk dirinya sendiri tetapi untuk membuangnya ke tempat sampah. Chuck tidak repot-repot mencoba berdebat dengannya tentang ponsel karena itu memang tidak berharga. Dia telah menggunakannya selama lebih dari 2 tahun sekarang. Dia tidak menggantinya dengan yang baru karena dia tidak bisa diganggu. "Aku ingin menunjukkanmu sebuah gambar," kata Chuck sambil menyerahkan perangkat itu padanya sekali lagi. Frieda mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, "Saya tidak ingin melihatnya." "Apa yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Rekening bank Anda? Atau sertifikat kepemilikan Anda? Apakah Anda pikir saya belum pernah melihat hal-hal itu? Anda tidak punya apa-apa untuk dipamerkan." Chuck tiba-tiba tertawa mendengarnya. "Kau punya tahi lalat di kakimu, kan?" Tanyanya dengan sedikit mengejek. Aaron telah mengiriminya banyak foto menarik, dan Chuck telah memeriksanya beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa dia mengetahui detail tubuh Frieda dengan cukup baik. "Bagaimana kamu tahu itu? Apakah kamu mengintipku?" Frieda menuduh. Dia sangat marah setelah mendengar pertanyaannya yang tak tahu malu. Dia biasanya mengenakan rok, tetapi tahi lalat yang disebutkan Chuck terletak lebih tinggi di pahanya yang tidak mungkin diperhatikan orang lain. Dia berpikir bahwa dia pasti mengintipnya. Pria ini tidak tahu malu. Hei, jangan melempar tuduhan seperti itu sekarang. Aku tidak akan bermimpi mengintipmu. Hanya saja foto-foto yang dikirimkan kepadaku, ini, lihatlah, kata Chuck sambil menyerahkan telepon ke Frieda. Frieda dengan marah meraih telepon dan melihatnya, kesal. Dia berseru, "Aku bahkan tidak bisa melihat apapun dengan jelas di ponsel sampah ini. Aku tidak percaya kamu mencoba menunjukkan gambar kotor seperti ini, kamu benar-benar cabul." Saat dia berbicara, dia akan melemparkan telepon ke Chuck dengan marah ketika dia tiba-tiba melihat sekilas wajah yang dikenalnya di layar. Pada saat ini, Frieda tampak seperti disambar petir. Dia telah menjadi kaku dan membeku di mana-mana. "Ini fotoku. Ada apa?" pikirnya panik. Dalam foto itu, matanya tertutup dan dia tertidur. Latar belakang menunjukkan bahwa itu diambil di kamar hotel. Hotel Luna. Kemarahan Frieda tiba-tiba berkobar dan dia berteriak, "Chuck, aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Kamu memotretku saat aku tidak sadarkan diri. Kamu bahkan berani melepas pakaianku, kamu." Mata Frieda menjadi merah saat dia mengamuk. Sesaat, dia ingin melakukan pembunuhan karena di foto-foto ini, dia terlihat seperti sedang dipermainkan seperti mainan orang lain. Dia langsung menangis saat memikirkan itu. Tapi dia tidak tahu kapan dia dipermainkan. Dia yakin keperawanannya masih utuh. Frieda hendak menghancurkan ponselnya, tetapi Chuck sudah mengetahui langkah selanjutnya dan dia mengambil ponselnya kembali. Kemudian, dia melihat bahwa Frieda, yang biasanya merupakan lambang kesombongan, tiba-tiba menangis. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan salah paham. Bukan aku yang mengambil fotomu." "Itu bukan kamu?" Frieda bertanya dengan tidak percaya, dan dia melambaikan tinjunya untuk memukulnya. Dia sangat malu dan marah, tetapi Chuck nyaris tidak tersentak karena pukulannya yang lemah. "Hari itu, aku pingsan dan kamu mengirimku ke hotelmu. Kamulah yang telah. Kamu pantas mati." Frieda menangis saat dia melemparkan pukulan lemah padanya dengan putus asa. Mendengar ini, Chuck tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu pingsan? Siapa yang tetap tidak sadarkan diri selama 1 hari karena hanya pingsan?" Tiba-tiba, Frieda tercengang. Dia benar-benar memikirkannya, memang, mengapa dia pingsan sebelumnya. Dan untuk durasi yang lama juga. Meskipun demikian, keperawanannya masih utuh, dia tahu itu. Itu sebabnya dia tidak berpikir bahwa hal lain telah terjadi. Namun, pengingat mendadak Chuck membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar dibius. "Beraninya kau membiusku?" Frieda terus menangis sambil memukulinya. Semua jejak kesombongan telah hilang dari wajahnya.
Dia benar-benar hancur sekarang. Kamu benar-benar bodoh ya? Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu konsumsi sebelum jatuh pingsan? Chuck bertanya dengan jijik. Ada apa dengan si idiot ini? Dia pikir. Frieda berhenti menangis ketika dia mencoba mengingat hari kejadian. Dia makan malam dengan Eren, tapi dia ingat dengan jelas bahwa dia makan hal yang sama seperti yang dia lakukan, jadi pasti tidak ada masalah dengan makanannya. Frieda kemudian dikejutkan oleh ingatan Eren memberinya sebotol air. Dia merasa sedikit tidak nyaman setelah meminumnya dan kemudian, dia tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Apakah Eren membiusku? Dia pikir. Frieda terkejut hingga berteriak. Dia sekarang menyadari di kepalanya, itu Eren. Dia benar-benar memperlakukannya dengan baik. Dia memikirkan kembali bagaimana Eren mencoba menghubunginya barusan. Apalagi yang ingin dia lakukan denganku? Pikirnya dengan gemetar. Itu Harun. Dia berseru kesadarannya keras. Oh, jadi kamu sudah mengetahuinya? Chuck bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu yang mengambil foto-foto ini? Frieda menuntut. Matanya tampak memerah. Aku bukan orang seperti itu. Itu Eren, dia berbagi foto-foto ini denganku, jawab Chuck sambil mengangkat bahu. Dia pikir ini berjalan agak santai. Dia telah melihat Frieda menangis, dan dia merasa senang karenanya. Dia membaginya denganmu. Berapa banyak yang dia bagikan? Frieda panik dan dia bertanya. Jika ini akan dirilis ke media sosial, bagaimana dia bisa berdiri untuk menatap mata siapapun? Bagaimana aku tahu? Dia hanya pamer bahwa dia telah mengacaukanmu, jawab Chuck. Ah! Frieda menjerit frustrasi dan menangis lagi. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Eren. Namun, dia tahu bahwa dia masih belum tersentuh dan perawan. Apakah itu berarti Eren tidak bisa mengikutinya? Jadi, dia memutuskan untuk mengambil fotonya? Emosi Frieda ada di mana-mana. Chuck merasa sudah waktunya untuk meninggalkannya sendirian dalam kesengsaraannya. Dia harus menyimpan foto-foto ini dengan baik. Selama Frieda menunjukkan wajahnya di depannya, dia akan menunjukkannya padanya dan membuatnya terdiam. Jangan pergi, hapus foto-foto itu sekarang. Tuntut Frieda, cengkeramannya mengencang di lengan Chuck. Dia tidak bisa membiarkan pria itu menyimpan foto-foto dirinya untuk dilihatnya kapanpun dia mau. Ini terlalu banyak. Kamu lebih baik menontonnya, aku akan membagikan fotonya dengan orang lain jika kamu datang padaku lagi, Chuck mengancam dengan tawa yang menakutkan. Dia merasa bahwa dia telah berubah sedikit sesat tiba-tiba. Namun, dia tidak berpikir itu salahnya. Jika Frieda tidak memprovokasi dia setiap kali mereka bertemu, dia akan membiarkannya begitu saja. Dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan orang seperti dia. Frieda berteriak frustrasi, duduk di tanah dan menangis. Senyum mengancam Chuck membuatnya kesal, dia benar-benar ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya pada saat ini. Chuck memutuskan sudah waktunya untuk pergi ke kelas. Saat dia mulai berjalan pergi, Frieda bangkit dan meraihnya. Chuck, lihat, maafkan aku tidak ingin kamu menyukaiku lagi. Bisakah kamu menghapus foto-foto itu? Aku mohon, lanjutnya memohon. Frieda menangis dengan getir saat dia memohon. Bagaimana jika Chuck menggunakan foto-foto itu untuk mengancamku? Bagaimana jika dia mengancam akan pergi denganku? Pikirnya panik. Tidak, Chuck menolak dan mengabaikannya. Dia telah mencapai tujuannya. Selama Frieda berhenti muncul di hadapannya, Chuck tidak akan membagikan foto-foto itu. Lagi pula, dia juga pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama dengan Lara sebelumnya. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak, kumohon, teriak Frieda. Jangan lakukan ini padaku, tolong jangan, dia terus meratap. Lepaskan aku, tuntut Chuck dan berusaha melepaskan cengkeramannya. Frieda jatuh ke tanah dengan keras saat dia berhasil melepaskan lengannya. Saat dia berjalan ke kelas, Frieda ditinggalkan sendirian, duduk di tanah. Dia putus asa, dan dia merasa putus asa. Namun, segera, matanya menyipit menjadi tatapan dingin dan dia bersumpah, Eren dosen. Chuck Cannon. Beraninya kau mempermainkanku seperti ini. Aku akan membuat kalian berdua membayar mahal untuk apa yang telah kalian lakukan. Setelah itu, dia bangkit dan menyeka air matanya. Menatap punggung Chuck yang mundur, dia memutuskan untuk mengejarnya. Ketika Chuck akhirnya sampai di kelas, tidak ada yang berani berbicara dengannya di kelas. Mereka semua hanya menatapnya. Chuck merasa nyaman sekarang. Orang-orang ini harus ditangani dengan kekerasan untuk berpuas diri. Dia pikir. Tepat saat dia duduk, Frieda datang menerobos masuk, menarik perhatian semua orang. Dia kemudian berjalan ke arah Chuck. Seluruh kelas terkejut melihat ini ketika mereka berpikir, Frieda, primadona kampus baru, benar-benar datang untuk mencari Chuck lagi. Uang benar-benar dapat membuat segalanya menjadi mungkin. Chuck hanya menatapnya dengan datar. Apakah wanita ini benar-benar putus asa agar semua orang melihat foto-foto itu? Jika dia mulai berbicara omong kosong lagi, dia akan mendapatkan keinginannya. Tapi yang mengejutkan Chuck,
Frieda telah mendekatinya sambil tersenyum saat dia mendekat, dia berencana untuk memberinya ciuman. Chuck mengerutkan kening dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Tindakan ini membuat iri anak laki-laki di kelas. Bagaimana dia bisa menolak ciuman dari wanita cantik seperti Frieda? Wow, Chuck luar biasa. Beberapa dari mereka berpikir. Hati Frieda sekarang penuh dengan kebencian. Dia tersenyum dan terus mengejar Chuck, bibirnya mengerut. Chuck terus mundur dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Pergi!" Seluruh kelas kaget dan mereka tersentak. Apa? Apakah Chuck baru saja menyuruh primadona kampus untuk tersesat? Ya Tuhan! Meskipun demikian, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Frieda benar-benar mendengarkan Chuck. Dia benar-benar menghentikan kemajuannya dan pergi. Untuk sesaat, kelas itu benar-benar sunyi. Apakah ini semua ilusi? Bagaimana Frieda bisa begitu patuh? Chuck duduk setelah itu. Kalian semua mengganggu ruang kerjaku, gumamnya terus terang. Bab 382. Ya Tuhan! Orang-orang di kelas benar-benar terkejut. Chuck baru-baru ini mengeluarkan kejutan ke kiri dan ke kanan, itu membingungkan. Pertama, dia menghabiskan uang hanya untuk memukul teman-teman sekelasnya. Kemudian, mereka menemukan bahwa alun-alun itu miliknya. Dan sekarang, dia baru saja mengirim Frieda di depan begitu banyak orang, dan Frieda menurutinya dengan patuh. Semua orang di kelas tercengang. Chuck benar-benar mengesankan. Dia berhasil mengejar guru Jordan dan mempermainkan Lara. Sekarang, bahkan Frieda, primadona kampus telah menyerah pada pesonanya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa menit kemudian, kelas masih sepi. Chuck, di sisi lain, adalah lambang ketenangan. Pada saat ini, Lara berjalan ke arahnya dengan secangkir kopi dan menawarkan, "Chuck, ini. Ini rasa baru yang saya buat." Chuck menerimanya, menyesap dari sedotannya. Tidak buruk, pikirnya. Lara mengenakan pakaian yang sangat terbuka hari ini, dan kakinya dipajang, sehingga sulit bagi siapapun untuk mengalihkan pandangan darinya. Dia kemudian duduk di samping Chuck diam-diam, tampak cantik. Menonton adegan itu, anak laki-laki lain di kelas merasa iri pada Chuck. Ini adalah impian setiap pria, pikir mereka. Bagaimana rasanya? Tanya Lara. Lumayan, jawab Chuck. Dia terkesan dengan tindakan niat baik Lara. Dia membuat pengingat mental untuk menagihnya lebih sedikit untuk sewa tokonya di alun-alun tahun depan. Chuck sejujurnya tidak ingin berutang apapun pada Lara. Lara terkejut dengan tanggapan Chuck, tetapi segera merasa sedikit sedih. Ulang tahunnya baru saja berlalu tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia tidak mengangkatnya dan malah mengeluarkan buku teksnya, membacanya dalam diam. Saat Frieda meninggalkan kelas, senyum di wajahnya menghilang seketika. Chuck tidak jatuh pada tipuannya sekarang, dan itu membuatnya marah. Dia memikirkan cara lain untuk menghadapi situasi ini dan memutuskan untuk menghubungi Eren. Dia harus mengatur pertemuan dengannya terlebih dahulu. Benar saja, tepat setelah dia mengirim pesan kepada Eren untuk mengajaknya kencan, dia langsung setuju. Frieda meninggalkan universitas dan menuju ke toko terdekat. Dia membeli pisau buah dari sana. Karena kamu telah mengacaukanku, aku akan memastikan kamu akan menanggung konsekuensinya selama sisa hidupmu. Pikirnya jahat. Yang dirasakan Frieda sekarang hanyalah kebencian dan menyalahkan semuanya pada Eren. Jika bukan karena dia, Chuck tidak akan memiliki pengaruh seperti itu padanya. Setelah menunggu beberapa saat, Frieda melihat mobil sport Eren melaju ke arahnya. Frieda menyimpan pisau di tasnya diam-diam. Mengenakan fasad acuh tak acuh, dia masuk ke mobil Eren. Mata Eren berbinar. Frieda mengenakan rok pendek dan dia terlihat sangat cantik. Begitu dia memasuki mobilnya, Eren hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun, begitu dia memikirkan tentang Chuck yang pernah bersamanya sebelumnya, suasana hatinya menurun. Satu-satunya alasan dia setuju untuk bertemu dengannya adalah karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Menghabiskan waktu luangku dengan Frieda mungkin bukan ide yang buruk, pikirnya. Kemana kita akan pergi? Tanya Harun. Di mana saja boleh, lebih baik kalau ada kamar, jawab Frieda. Eren tersenyum mendengarnya dan berkata, tidak masalah. Eren tahu ada kamar pribadi untuk disewa di restoran, jadi dia mengantarnya ke restoran terdekat. Ketika keduanya akhirnya tiba dan memasuki kamar pribadi, Eren duduk dengan penuh harap dengan antisipasi sementara Frieda tidak duduk. Dia memutuskan untuk berdiri di belakang Eren, memijat bahunya. Eren menyeringai mendengarnya dan berpikir dengan sungguh-sungguh, oh, apakah dia bertobat sekarang? Lumayan, melakukannya di kamar pribadi ini cukup baik baginya untuk membalas budiku. Pada saat ini, dia merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Dia berpikir dengan angkuh, Frieda, bukankah kamu pandai berpura-pura? Namun, kamu sekarang akhirnya menyadari betapa hebatnya aku. Bagaimana? Ah! Pikiran Eren terputus dengan teriakan. Dia merasakan sakit yang tajam di lehernya, dan rasa dingin naik ke tulang punggungnya. Frieda! Kamu gila! Eren hampir membuat dirinya marah karena ketakutan. Dia tidak menyangka Frieda mampu melakukan hal seperti ini. Beraninya kau memotretku seperti itu?
Keluarkan ponselmu sekarang. Frieda menuntut dengan marah. Apakah kamu mengancamku? Harun mengamuk. Dia menerima tamparan keras untuk itu. Frieda menamparnya dari belakang, dan Eren menjerit kesakitan. Dia baru saja mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam pemukulannya, dan Eren ketakutan setengah mati pada saat ini. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk memenuhi permintaan Frieda. Frieda mengambilnya dan menggulir galeri, dan memang ada banyak foto dirinya. Dia juga menemukan bahwa dia telah mengirim Chuck foto-foto itu melalui WhatsApp, jelas pamer. Melihat ini, Frieda ingin menikamnya sampai mati, tapi dia tahu melakukan itu tidak akan membantu situasinya sedikit pun. Jadi, dia mengeluarkan teleponnya sendiri dan mengarahkan kamera ke Eren, berkata, mohon ampun. Apa? Tanya Harun tidak percaya. Tidak pernah dalam hidupnya dia memohon apapun. Itu akan menjadi penghinaan terhadap martabatnya. Aduh. Oke, aku akan. Eren dengan cepat berkata ketika Frieda mulai mengencangkan cengkeramannya yang menyakitkan padanya. Tinjunya terkepal saat dia menangkap semua yang ada di kaset. Buka pakaianmu. Kamu suka memotret orang telanjang, bukan? Lepaskan semuanya. Aku akan menusukmu sampai mati jika tidak. Frieda melanjutkan dengan mengancam. Harun ketakutan. Dalam penghinaan total, dia menanggalkan semua pakaiannya. Frieda mengambil banyak foto, dan banyak foto close-up juga diambil. Ya ampun, Tuhanku benar-benar adil untuk semua. Katanya mengejek sambil melakukannya. Eren sangat marah mendengarnya. Frieda kemudian meletakkan ponselnya setelah dia merasa itu sudah cukup. Jika kamu berani memprovokasi saya lagi, saya bersumpah saya akan mengirimkan semua yang saya miliki ke seluruh sekolah, ancamnya. Eren hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Kemudian, Frieda menjauh darinya dan menyimpan pisau buahnya. Dia berlari keluar kamar secepat mungkin. Eren merasa sangat terhina, dia ingin membunuhnya karena melakukan ini padanya. Tapi dia punya foto dan videoku. Pikir Harun. Ini adalah pertama kalinya dia mengakui kekalahan seperti ini. Dia tidak akan membiarkan Frieda pergi begitu saja, sama sekali tidak. Setelah Frieda berhasil melarikan diri, dia berlari ke gang belakang. Dia masih memiliki telepon Eren, jadi dia menghapus semua fotonya dan membuangnya ke selokan. Dia hanya kembali ke sekolah setelah memastikan teleponnya tidak terlihat. Sekarang setelah dia menyelesaikan masalah dengan Eren, masih ada Chuck yang harus dihadapi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik selamanya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang cabul itu? Dia harus memikirkan solusi, jadi dia langsung pergi ke Hotel Luna dan memutuskan untuk menunggu Chuck muncul. Karena kamu memiliki foto-fotoku, aku juga menginginkan fotomu. Ini adil. Dia berpikir dan berencana untuk menyergapnya. Frieda merasa bahwa Chuck pasti akan menggunakan foto-foto dirinya untuk melawannya. Jadi, dia berencana untuk menunggunya di hotel. Dia ingin memiliki foto-foto memalukannya untuk memaksanya berlutut di depannya. Namun, Chuck tidak kembali ke hotel. Sebaliknya, dia pergi ke tempat lain. Dia telah berjanji pada Zelda bahwa dia akan kembali bersamanya sore ini dan kemudian kembali ke Hotel Luna. Itu adalah rencananya. Tetapi ketika Betty sedang mengemudi, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dan segera menghentikan mobil. Tuan, ada berita tentang Duncan, dia memberitahu. Chuck terkejut dengan itu. Apakah Duncan ditemukan? Cepat sekali, pikir Chuck santai, dia terkesan dengan efisiensi Betty. Dia kemudian berpikir dengan kejam, ya, aku akan memberinya hadiah kali ini. Katakan pada semua orang untuk segera berkumpul di hotel, perintah Chuck. Duncan bukanlah seseorang yang harus dihadapi sendirian. Chuck akan membutuhkan bala bantuan untuk menghadapinya. Tapi, Duncan tidak ada di rumah sekarang. Dia terlihat di sebuah pesta hari ini, Betty merasa sedikit ragu saat menyampaikan informasi ini. Dia merasa bahwa penampilan Duncan mungkin jebakan. Duncan adalah pria yang cerdas, kemunculannya yang tiba-tiba mencurigakan. Sebuah pesta. Chuck bertanya dengan cemberut. Suruh mereka standby. Ayo kita lihat, katanya. Chuck sekarang bersemangat tetapi juga merasa sedikit gugup. Dia akan menghadapi seseorang yang bahkan lebih terampil dari Karen, kenapa dia tidak? Baiklah, Tuan Muda. Saya akan mengaturnya sekarang. Tapi bukankah Anda harus bertemu dengan Zelda? Betty mengingatkannya. Aku akan menundanya. Aku akan meneleponnya sekarang, kata Chuck. Baiklah, jawab Betty sambil terus mengantar Chuck ke pesta di mana Duncan baru saja terlihat. Chuck menelepon Zelda untuk menunda rencana mereka, dan dia baik-baik saja dengan itu. Tapi bagaimana bisa Zelda tidak merasa kecewa? Dia sudah berpakaian sendiri dan bersiap untuk pergi keluar. Tuan Muda, ada jas di bagasi. Saya akan membawanya untuk Anda ganti, kata Betty ketika mereka tiba di hotel. Ini adalah pesta pakaian formal, dan pakaiannya sudah disiapkan di dalam mobil. Betty turun dari mobil dan mengambil setelan itu dari bagasi. Chuck kemudian melanjutkan untuk mengganti pakaiannya di dalam mobil.
Betty di sisi lain memiliki gaun. Itu perlu baginya untuk menghadiri pesta juga untuk memastikan keamanan Chuck di pesta itu. Dia tidak bisa membiarkannya masuk sendirian. Itu akan terlalu berbahaya, pikirnya. Setelah Chuck berganti pakaian, dia keluar dari mobil untuk membiarkan Betty mendapatkan giliran. Dengan sangat cepat, Betty mengganti pakaiannya dan segera keluar. Chuck tampak agak linglung saat melihat Betty. Mungkin karena dia biasanya berpakaian santai, kekaguman yang dirasakan Chuck saat melihatnya mengenakan gaun tidak terduga. Dia memiliki pinggang yang sangat ramping dan sosok yang melengkung. Chuck tahu bahwa Betty memiliki sosok yang baik, tetapi gaunnya ini telah menunjukkan atribut fisiknya dengan sempurna. "Tuan muda, ayo masuk," kata Betty. Dia berjalan menuju Chuck dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya. Dia merasa sedikit malu dengan itu. Segera, ketika Chuck akhirnya sadar kembali, mereka berjalan bersama menuju pesta. "Tuan muda, orang-orang seperti Duncan tidak boleh dihadapi sendirian," Betty memperingatkan, merasa khawatir. "Ya, aku tahu. Aku hanya ingin melihat seperti apa dia," kata Chuck, matanya berubah sengit sejenak. "Orang Duncan ini telah mengancam Yvette. Aku harus menghapusnya dari muka bumi ini," pikirnya tegas. "Tuan muda, jangan menyimpang terlalu jauh dari saya. Orang ini benar-benar jahat," Betty memperingatkan lagi ketika dia merasa ada sesuatu yang salah. "Haruskah mereka datang ke sini?" pikirnya dengan ragu. Karena Chuck telah memutuskan untuk datang, Betty tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun, Chuck adalah bosnya. Keduanya segera masuk ke dalam. Saat dia melangkah lebih dekat ke pesta, Chuck melihat sosok yang dikenalnya di sudut yang memiliki ekspresi acuh tak acuh terpampang di wajahnya. Chuck masih tercengang. Itu adalah Queen. Melihatnya sekarang, ingatannya tentang insiden di dalam mobil muncul kembali. Bab 383. Tepat saat Chuck menatap Queen, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Chuck ingat detail pertemuan mereka di dalam mobil dengan jelas, bagaimana tidak? Pikirannya dipenuhi dengan gambar dari hari lain. "Tuan muda," panggil Betty, mencoba menarik perhatian Chuck. Dia tahu tentang kenalan singkat Chuck dengan Queen. Namun, mengapa Chuck masih menatapnya? Dia bahkan tersenyum. Betty rajin, jadi segera, dia memikirkan sifat sebenarnya dari hubungan mereka. Lagi pula, saat itu, Queen meminta Chuck berlutut di depannya untuk meminta maaf. "Benar," jawab Chuck saat dia sadar. "Pesta macam apa ini? Kenapa Queen ada di sini?" dia pikir. Keduanya kemudian melanjutkan untuk memasuki tempat itu. Ini adalah pertama kalinya Chuck menghadiri pesta seperti itu. Banyak bangsawan dan orang kaya terlihat di sana-sini, dan Chuck tidak benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Betty di sisi lain sedang berbicara 1 mil di sebelahnya, menjelaskan temuan yang dia kumpulkan tentang Duncan. Lagi pula, Chuck tidak datang ke sini untuk gala. Dia di sini untuk Duncan sendirian. Ketika Queen tiba, dia langsung menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Pada saat ini, dia menjadi pusat perhatian. Gaunnya memamerkan sosoknya dengan sempurna dan garis-garis tubuhnya dengan elegan menggambarkan sifatnya yang montok, dia benar-benar ilahi untuk dilihat. Chuck tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sejujurnya, dia sedikit merindukannya. Selama waktu itu di kamar mandi bersama Queen Ye, Chuck benar-benar bingung dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika dia mengingat kembali waktu singkatnya dengan Queen di dalam mobil, pengalaman itu benar-benar gila. Itu semua adalah kenangan nyata. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil mendapatkan Queen dengan cara itu. Chuck merasa ini semua hanya mimpi panjang. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia dan Queen tidak berhubungan baik satu sama lain. "Tuan muda, mari kita duduk di sana," saran Betty. Chuck setuju dan mengikuti petunjuk Betty. Meskipun Betty tidak bisa menarik perhatian semua orang seperti Queen, dia telah berolahraga sepanjang tahun. Sosok Betty berbentuk berbeda dibandingkan dengan Queen tetapi dia sama-sama menarik. Saat mereka duduk, Chuck bisa merasakan tatapan iri yang diarahkan padanya oleh para pria di ruangan itu. Sebagai baler sendiri, mereka telah melihat bagian yang adil dari wanita sebelumnya. Namun, keindahan seperti Queen dan Betty adalah pemandangan yang langka. Betty menutup mata terhadap tatapan itu. Dia tidak peduli dengan perhatian seperti itu, dia hanyalah waspada. Keamanan Chuck adalah prioritasnya. Seseorang akhirnya memutuskan untuk mengobrol dengan Queen. Mereka yang datang ke sini semuanya kaya. Secara alami, teknik pengambilan setiap orang berbeda. Chuck memperhatikan dari jauh dan melihat bahwa Queen menolak berbicara dengan banyak pria yang mendekatinya. Dia telah menolak semuanya, dan Chuck merasa santai. Apakah dia orang yang mendasarkan minatnya pada kepribadian? Apakah itu sebabnya dia memulai kontak dengan Chuck sendiri atau ada alasan lain? Lagi pula, ketika mereka berdua berpasangan di dalam mobil, Queen adalah orang yang mengambil inisiatif dan dia benar-benar menikmati dirinya sendiri. Chuck tahu. Dia merasa sedikit senang dengan pemikiran itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Queen pasti membencinya sekarang. Chuck juga tahu bahwa apa yang dia katakan saat itu terlalu tidak bertanggung jawab.
Jadi, tentu saja, tidak heran jika Queen marah. Sebenarnya, dia bahkan merasa sedikit menyesal, tetapi apa gunanya penyesalan? Lagi pula sekarang sudah berakhir, pikir Chuck sambil menghela napas. Saat itu, dia melihat seorang pria mendekati Queen. Namun kali ini, Queen benar-benar berbicara dengan pria itu. Keduanya tampaknya memiliki percakapan yang baik dan Chuck merasa sedikit tidak senang tentang itu. Queen patah hati. Akankah dia menemukan pria untuk menyalurkan perasaannya? Chuck mau tak mau memikirkannya. Dia berdiri tanpa banyak berpikir dan mulai berjalan menuju keduanya. Tuan muda, seru Betty sambil berdiri juga. Dia bertanya, mau kemana? Betty, aku akan bertemu seseorang, jawab Chuck. Dia ingin Betty menunggu di sini. Oke, hati-hati. Ingat, Duncan ada di sini. Betty memperingatkan. Ketika dia melihat Queen sebelumnya, dia tahu siapa yang akan ditemui Chuck. Kemudian, Chuck akhirnya berjalan mendekat. Setelah berdiri di depan Queen, dia terkejut sesaat tetapi segera memasang wajah seperti biasanya. Presiden Miller, apakah Anda kenal orang ini? Tanya pria yang tadi berbicara dengannya. Dia adalah teman sekelas Queen. Pada kesempatan seperti itu, tidak banyak kesempatan untuk berkenalan kembali dengan teman sekelas. Adapun dia dan Queen, mereka cukup ramah satu sama lain ketika mereka berdua di perguruan tinggi. Dia mendongak saat Queen memasuki ruangan tadi. Dalam sekejap, dia tertarik pada kecantikannya. Dia telah mengenalinya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih mengembangkan kenalannya dengan wanita cantik itu. Lagi pula, reuni teman sekelas lama biasanya menyebabkan beberapa pertemuan yang cukup menarik. Ketika dia baru saja datang ke Queen, dia tersenyum. Dia bisa melihat percikan pengakuan di mata Queen saat dia menatapnya. Dia pikir dia akan memiliki kesempatan dengannya nanti malam. Namun, kemunculan Chuck yang tiba-tiba membuatnya sedikit kesal. Tetapi ketika dia melihat betapa mudanya Chuck dari dekat, dia menjadi tenang kembali. Dia tahu bahwa wanita canggih seperti Queen lebih menyukai pria yang lebih dewasa dan elegan. Sangat mirip dengan dirinya sendiri. Mungkin itu sebabnya dia mengenalinya pada pandangan pertama. Queen mungkin naksir dia ketika mereka adalah teman kuliah pada saat itu. Memikirkan hal ini, pria lain berpikir sambil menatap Chuck, ini berarti aku punya kesempatan. Anak ini mungkin masih kuliah, bagaimana mungkin dia bisa bersaing denganku? Tidak ada keraguan tentang hal itu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjaga sikapnya yang seperti pria terhormat. Tidak, jawab Queen. Jika kamu tidak mengenalnya, silakan pergi. Teman sekelas itu tersenyum sambil mengarahkan ini pada Chuck. Dia berpikir, apakah pria ini mengenalnya atau tidak, itu tidak masalah. Queen sudah mengatakannya. Kau yakin kita belum pernah bertemu? Tanya Chuck. Sudahkah kita? Queen balik bertanya dengan datar, melirik ke arahnya. Chuck terdiam mendengarnya. Dia kemudian meraih lengan Queen dan menariknya ke kamar kecil. Betty, yang telah menyaksikan adegan yang terbentang di depannya, tercengang. Apa yang Tuan Muda lakukan? Pikirnya dalam kebingungan. Berangkat! Queen berteriak saat dia berjuang untuk melepaskan Chuck. Kau yakin kita tidak saling mengenal? Chuck bertanya lagi, lebih mendesak. Tidak, kami tidak, jawab Queen tegas. Lalu, apa yang terjadi di mobil hari itu? Tanya Chuck, melotot padanya dengan panas. Tidak ada yang terjadi, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Queen sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Chuck. Tapi Chuck tidak mengizinkannya, dia terus menyeretnya pergi. Queen mengernyit mendengarnya. Berangkat! Dia menuntut sekali lagi. Dengar, aku mungkin salah hari itu. Seharusnya aku tidak mengatakan apa yang kukatakan, Chuck memutuskan untuk meminta maaf. Mungkin? Anda pikir Anda, mungkin, salah? Queen bertanya dengan dingin. Dia telah memaksa dirinya untuk melupakan apa yang terjadi hari itu. Itu semua hanya mimpi, mimpi yang sangat mengerikan. Mimpi buruk. Dia tidak punya mimpi yang berhubungan dengan Chuck dalam beberapa hari terakhir. Dia pikir dia akhirnya melupakan kegilaannya, tetapi sekarang Chuck sekali lagi muncul. Baiklah, aku akan mengakuinya. Itu salahku. Aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu, dan aku seharusnya tidak pergi setelahnya juga, suara Chuck lembut saat dia menjelaskan. Dia telah berusaha untuk menyangkal tindakannya dan merasa bersalah terhadap Yvette. Tapi sekarang, melihat hal-hal yang sudah terjadi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghadapinya secara langsung. Dia tidak akan menutupinya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Tidak perlu bagimu untuk menjelaskan dirimu kepadaku. Lepaskan aku. Queen berkata dengan acuh tak acuh. Chuck tidak ingin melepaskannya. Dia merasa sangat bersalah, dia malah memeluknya lebih erat. Lepaskan, kau menyakitiku, Queen memarahinya. Chuck menghela nafas saat dia perlahan mulai menarik tangannya. Hei, lepaskan dia. Teman sekelas Queen berteriak saat dia berjalan mendekat. Dia marah. Bagaimana bisa Chuck menyeret Queen menjauh darinya begitu saja? Ini tidak pernah terdengar.
Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Dia pikir. Chuck mengerutkan kening atas permintaannya dan dia membantah, tidak, saya tidak akan melakukannya. Chuck juga berhasil menarik Queen ke belakangnya. Queen berjuang keras, tapi dia tidak mau mengalah. Lengannya yang dicengkram memprotes kesakitan tetapi cengkraman Chuck tidak bisa digerakkan. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, kamu lebih baik bersiap untuk menanggung konsekuensinya, kata pria lain sambil berjalan dengan tangan terkepal. Dia telah belajar gulat sebelumnya. Jadi, tidak masalah baginya untuk melawan 3 atau 4 orang. PNK muda ini benar-benar mencari kematian. Dia pikir. Dengan senang hati, kata Chuck dan mengangkat bahu. Pria itu menyeringai mendengarnya. Jangan khawatir, Presiden Miller. Saya akan memberi pelajaran pada anak ini, dia mengarahkan pada Queen. Kemudian, dia mulai maju ke arah Chuck. Queen marah sekarang. Apakah kamu akan melepaskannya sekarang? Dia bertanya, sedikit jengkel. Tidak, aku tidak akan melepaskannya, kata Chuck keras kepala sambil masih memegang Queen dengan satu tangan. Melihat ini, dia bertanya-tanya apakah dia akan melawan teman sekelasnya ini hanya dengan tangannya yang lain. Queen terus meronta, tapi cengkraman Chuck semakin erat. Si bastard ini mengejekku. Beraninya dia hanya menggunakan satu tangan? Dia pikir dia siapa, Raja Taekwondo? Pikir teman sekelasnya dengan marah. Jadi, dia meninju Chuck, berpikir bahwa tinjunya pasti akan menjatuhkan Chuck. Dia membidik wajah Chuck, ingin melihatnya berdarah. Tapi Chuck hanya meliriknya dan mengangkat tangannya yang bebas. Dia meninju pipinya dengan cepat, pria itu terkesiap dan matanya langsung tertutup. Dia ambruk di tanah segera setelah itu. Queen terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia jatuh hanya dengan satu pukulan? Pikirnya tak percaya. Dia tahu bahwa ketika dia masih kuliah, teman sekelasnya ini adalah anggota tim bola basket. Dia telah mendengar bahwa dia memiliki pengalaman dalam pertempuran dan bahwa dia telah mempelajari beberapa teknik. Tapi ternyata dia selemah ini. Setelah itu, Chuck menoleh untuk melihat Queen, bertanya, apakah ini teman sekelasmu? Jika pria itu menghadapi orang biasa, dia mungkin menang. Tapi dihadapkan dengan orang-orang seperti Chuck yang ahli dalam seni bela diri? Tidak ada kesempatan. Chuck murah hati, hanya melayaninya dengan satu pukulan. Itu bukan urusanmu. Lepaskan aku. Queen berjuang lagi saat dia menatap Chuck. Dia menyadari tatapan Chuck padanya telah melunak, dan dia menatapnya dengan lembut. Queen agak khawatir dengan itu dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Tidak beberapa saat kemudian, Chuck memberinya kecupan di bibir. Mata Queen melebar saat dia dengan cepat menjauh dari Chuck, akhirnya bisa lepas dari cengkeramannya yang erat. Dia kemudian menampar wajah Chuck dan berteriak, untuk apa kamu menganggapku? Bab 384. Queen telah menamparnya. Untungnya, mereka berada di sebelah toilet sehingga tidak ada yang melihat. Namun, Betty melakukannya. Dia mengerutkan kening pada itu. Dia telah melihat Chuck bergerak dan mencium bibir Queen. Dia pikir ini cukup normal. Ibu tuan muda sangat kaya raya, mudah baginya untuk mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya. Hal yang tidak bisa dilakukan Betty adalah, dia tidak tahu kapan mereka berkumpul. Melihat situasinya sekarang, Queen sepertinya menolaknya. Ketika Queen baru saja menampar Chuck, Betty sangat marah. Dia ingin bergegas dan membalas tamparan Queen, tetapi dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa muncul begitu saja dalam situasi seperti itu? Dia pikir. Untuk apa kamu menganggapku? Setiap kali kamu melihat seseorang mendatangiku, kamu membuat misimu untuk menyela. Kamu pikir kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu ada di sini? Tidak bisakah kamu membiarkan aku menjalani hidupku? Queen meledak. Apa hak dia untuk melakukan itu? Hari itu, Chuck menyerah pada hubungan mereka dengan mudah. Namun, dia sekarang merangkak kembali padanya. Apakah dia membawaku ke bek dan menelepon? Queen berpikir dengan marah. Chuck terdiam. Dia mengakui bahwa dia seharusnya tidak meninggalkan hal-hal seperti hari itu. Setidaknya dia bisa tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan situasi dengan Queen, tetapi dia tidak melakukannya. Dia telah pergi. Dia berpikir bahwa bagi orang yang bermartabat seperti Queen untuk mengambil inisiatif yang begitu berani, itu jelas merupakan pengorbanan besar baginya. Saat itu, hati Queen pasti hancur berkeping-keping olehnya. Queen. Chuck memulai. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Apakah kamu akan bertanya apakah aku sudah minum pil pagi hari lagi? Yakinlah, aku sudah meminumnya segera setelah aku kembali. Aku sudah menghilangkan bau kotormu di aku, kamu tidak perlu khawatir tentang kejutan yang tidak diinginkan di masa depan, oke? Apakah kamu puas dengan jawaban itu? Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Queen berkata dengan dingin. Chuck menghela nafas mendengarnya. Queen, dia mencoba berbicara lagi. Ini benar-benar berubah menjadi lebih buruk. Tidak mungkin Chuck bisa membalikkan keadaan ini. Jangan panggil namaku. Setelah apa yang kamu katakan di mobil, kita berdua hanyalah orang asing, mengerti? Sekarang, lepaskan. Queen mencibir dengan tatapan penuh kebencian pada Chuck.
Apapun yang Anda katakan, saya hanya perlu memberitahu Anda bahwa saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Chuck akhirnya keluar. Percuma, aku tidak peduli lagi. Kita bahkan tidak saling mengenal sekarang, jawab Quinn. Chuck menghela napas lagi dan mengingatkannya, kau tidak mengenalku? Tolong, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Chuck juga tidak ingin membicarakan masalah ini. Tapi dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa Quinn mencoba memutuskan semua kontak dengannya. Ya, sudah. Jadi, apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Tidur denganku lagi? Ayo lakukan. Di mobil, kamar, dimanapun, bahkan di kamar mandi ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Quinn meludah saat matanya mulai memerah karena air mata. Chuck telah menyakitinya lagi dengan kata-katanya. Dia sangat kesal. Emosi Quinn sudah tidak terkendali sekarang. Chuck tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah sekali lagi. Jadi, dia akhirnya melepaskannya. Quinn memaksa melotot padanya dan bergumam, apa? Apa kau tidak mau tidur denganku sekarang? Mendengar ini, Chuck menghela nafas frustrasi. Yah, sesuaikan dirimu, tambah Quinn saat dia mulai berjalan pergi. Quinn berjalan langsung ke tempat duduknya setelah itu dan menemukan segelas anggur. Dia meneguk anggur segera setelah dia duduk. Dia menutup matanya saat dia melakukannya, bahkan menolak untuk mengakuinya. Ketika Chuck kembali ke tempat duduknya, dia tampak sedikit tertekan. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Betty bertanya dengan prihatin. Sangat mudah untuk mengetahui suasana hati Chuck yang sedang lesu. Ya, aku baik-baik saja, jawab Chuck sambil menghela napas, matanya tidak pernah menyimpang dari Quinn. Betty tidak berbicara setelah itu. Dia benar-benar ingin menghibur Chuck, tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Jadi, dia pikir lebih baik diam. Beberapa saat kemudian, pesta dimulai. Ada sekitar 100 orang di tempat kejadian, tapi Chuck masih tidak bisa melihat Duncan. Di mana dia? Chuck menganggap Duncan sangat misterius. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Dia merenung. Tuan muda, ini adalah lelang amal. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, Anda dapat membelinya, Betty memberitahu Chuck. Mungkin Duncan ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mungkin dia ingin menjual sesuatu. Aku mengerti, kata Chuck mengakui. Ini adalah pertama kalinya Chuck menghadiri pesta seperti itu. Dia tidak punya uang sebelumnya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri acara seperti itu. Dia melihat sekeliling dan melihat sekilas seorang pria berjas, senyum tipis di wajahnya saat dia berdiri di sudut. Chuck segera menyadari bahwa alis pria ini sedikit mirip dengan alis ibunya. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah Duncan. Betty, ini dia, kata Chuck dan menunjuk ke arah pria itu. Betty mengikuti jari Chuck dan melihat pria itu. Itu dia. Itu Duncan. Dia menegaskan. Apakah orang-orang kita sudah tiba? Tanya Chuck. Dia bisa melihat bahwa Duncan sangat tenang, yang berarti dia sudah siap. Chuck merasa waspada. Jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan jatuh ke dalam perangkap pria itu. Bantuan ada di sini, Tuan Muda. Atas perintah Anda, kata Betty. Begitu Chuck memberitahu, pesta ini akan segera terhenti. Dia bertingkah terlalu tenang, kata Chuck sambil melihat Duncan melihat ke arahnya. Dia bahkan tersenyum padaku. Apa yang dia rencanakan? Pikir Chuck. Saya juga berpikir begitu. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Kami akan membahas ini lebih lanjut setelah pesta selesai, kata Betty sebagai pengawal yang waspada. Senyum Duncan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Itu adalah perasaan yang paling aneh. Chuck mengangguk mendengarnya. Tentu saja, dia akan berhati-hati. Ada begitu banyak orang yang hadir, apa yang harus ditakuti? Namun, bahkan jika dia tidak merasa takut, dia tahu dia harus tetap waspada terhadap sekelilingnya. Pada awal pelelangan, seorang juru lelang yang cantik datang ke panggung dan mulai memperkenalkan barang-barang yang tersedia untuk dilelang. Chuck lebih ingin tahu tentang itu. Lagi pula, dia belum pernah menghadiri acara seperti itu. Ada lukisan cat minyak, gelang batu giok, barang antik, dan sebagainya. Chuck hanya melihat dengan minat singkat, dia tidak berniat untuk membeli barang-barang seperti itu. Chuck memiliki kemampuan terbatas untuk menghargai barang-barang seperti itu. Sekarang, bukan waktunya baginya untuk fokus pada hal-hal ini, jadi dia tidak berpikir untuk mendapatkan apapun. Tuan muda, apakah Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan? Tanya Betty lembut. Semua barang berharga ratusan dan ribuan dolar. Dia tahu dia bisa dengan mudah mendapatkan semuanya jika dia mau. Tidak ada yang menarik perhatianku, jawab Chuck sambil menggelengkan kepalanya. Betty tersenyum mendengarnya dan menjawab, ya, saya tahu Anda tidak menyukai hal-hal seperti itu. Itu benar. Tapi untuk Quinn, dia telah mengangkat tandanya beberapa kali. Dia sangat tertarik dengan gelang giok itu, tetapi harganya akan tinggi. Wanita bangsawan lainnya juga menyukainya.
Mereka semua bersaing dengan Queen untuk mendapatkan item tersebut dan telah menaikkan harganya menjadi lebih dari 3 juta dolar sekarang. Chuck melirik Queen dan berpikir bahwa dia terlihat sangat manis. Dia menjadi marah sekarang dan segera menawar 5 juta dolar untuk gelang itu. Namun, wanita lain mengeluarkan gusar dan berbicara. Dia menawar 8 juta dolar. Ada kegemparan tidak percaya. Gelang itu jelas tidak sepadan dengan harganya. Itu pasti paling mahal 2 juta dolar, tetapi sekarang, itu dilelang untuk dijual seharga 8 juta. Queen mengerutkan kening saat mendengar ini. Tentu saja, dia tahu bahwa gelang ini tidak bernilai banyak uang. Tapi dia sangat menyukainya dan menyukainya. Dia sangat menginginkannya. Tetapi siapa yang tahu bahwa wanita lain juga menyukainya? Dia bahkan menaikkan harganya menjadi 8 juta dolar, yang keterlaluan. Queen marah memikirkan itu. Wah, meja nomor 3 menawar 8 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari itu? Ada yang mau? Tanya juru lelang, kegembiraan terdengar jelas dalam suaranya. Tawarannya jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Queen tidak ingin melanjutkan penawaran lagi. Itu tidak layak. Dia tidak menaikkan tawarannya. Namun, dia bisa merasakan tatapan mengejek dilemparkan ke arahnya, itu dari wanita lain. Baiklah, 8 juta, pergi sekali, pergi 2 kali, dan... Teriak juru lelang cantik itu. Mata mengejek wanita itu membuat Queen tidak nyaman. Pada menit terakhir, dia memutuskan untuk menaikkan tawaran dan berseru, 10 juta. Penonton kaget, kejutan memenuhi wajah mereka. 10 juta dolar bukanlah masalah besar, tetapi semua hanya untuk gelang batu giok. Itu benar-benar membuang-buang uang. Namun demikian, yang membuat mereka lebih terkejut adalah ketika Queen mengeluarkan tawaran terakhirnya, orang lain telah menaikkan harga pada saat yang sama. Orang ini belum pernah menawar item sebelumnya. Siapa orang ini? Mereka semua berpikir. Banyak orang menoleh ke tempat suara itu berasal dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria muda yang menawar. Queen mengerutkan kening dan mengikuti tatapan mereka. Itu adalah Chuck. Apa yang dia lakukan? Teriak Queen dalam hati. Wow, pemuda dari meja nomor 9. Sungguh mengasyikkan. Juru lelang mengumumkan dengan ekspresi yang jelas. Karena kalian berdua menawar 10 juta dolar. Lanjut juru lelang. Jelas bahwa dia sengaja mencoba mengintensifkan persaingan di antara keduanya. Dengan begitu, harga lelang akan jauh lebih tinggi. 12 juta dolar. Tiba-tiba, terdengar dua teriakan. Queen dan Chuck berteriak serempak. Orang-orang di tempat pesta merasa ini sangat aneh. Keduanya benar-benar sesuatu, pikir mereka. Queen memelototi Chuck dan berpikir, apa yang kamu lakukan? Wanita bangsawan dari sebelumnya menjadi sedikit kesal dan jelas tidak puas dengan tampilannya. 15 juta. Dia berteriak, mengangkat tandanya. Semua orang tersentak, terkejut dengan harga tinggi yang ditawarkan. Di tempat kejadian, para baler yang hadir mengenakan wajah tidak percaya. 15 juta hanya untuk membeli gelang giok? Seberapa kaya wanita ini? Wow, tidak heran. Dia adalah bos besar dari kelompok peri bunga, kata seseorang. Apakah itu dia? Saya mendengar perusahaannya menghasilkan banyak uang tahun lalu, bisik yang lain. Itu dia, oke. Tidak heran dia menghabiskan begitu banyak, orang lain menyela. Haha. Kalau begitu, dua orang itu tidak punya kesempatan. Dia sangat kaya, dia bisa menawar 20 juta untuk gelang itu, seseorang terkekeh. Saya pikir Anda benar. Saya tidak bisa membayangkan siapapun menang melawan seseorang seperti Big Boss. Mereka pasti kalah. Salah satunya menambahkan. Orang-orang yang hadir semua berdiskusi di antara mereka sendiri sekarang. Mereka semua percaya bahwa bos besar akan menjadi pemenang gelang giok ini. Bagaimanapun, dia pasti orang terkaya di sana. Siapa lagi yang mungkin lebih kaya dari dia? Mereka pikir. Bab 385. Wanita itu mencibir. Beraninya para amatir ini mencoba bersaing denganku? Dia pikir. Mereka benar-benar terlalu percaya diri. Dia menambahkan dalam pikirannya. Wow, wanita cantik di meja 3 menawar 15 juta. Luar biasa. Seru si juru lelang. Tawaran berjalan melalui atap. Sebagai juru lelang profesional, dia memperkirakan bahwa gelang giok hanya akan mencapai paling banyak 5 atau 6 juta, tetapi sekarang jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Semua orang saling bertukar pandang dengan sembunyi-sembunyi. Jelas, wanita bangsawan itu akan mendapatkan gelang itu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Apakah ada yang menawar lebih dari 15 juta? Ada yang mau? Si juru lelang bertanya lagi, dengan keras. Mata Queen menyipit mendengarnya. Uang sebanyak itu bukan apa-apa baginya. Namun, 15 juta untuk sebuah gelang saja sudah terlalu banyak. Saya bisa melakukan banyak hal lain dengan 15 juta, pikirnya. Jadi, dia memutuskan untuk melepaskan gelang itu. Wanita itu tertawa dingin dan berpikir dengan benar, HMPH, itu benar. Saya akan menaikkan harga melalui atap jika saya harus. Beraninya Anda bersaing dengan saya.
Jika Anda tidak memiliki kemampuan, mengapa repot-repot? Dia melanjutkan dalam pikirannya. 15 juta, pergi sekali. Juru lelang mulai lagi. Saat dia mengumumkan itu, dia melihat sekeliling ruangan pada semua orang yang hadir. Itu seharusnya menjadi tawaran tertinggi, sepertinya tidak ada yang mau menaikkannya lagi, pikirnya. Ya, apa yang dia harapkan? 15 juta, naik 2 kali. Dia melanjutkan. 15 juta. Dia terdiam setelah jeda kecil. 20 juta. Sebuah suara tiba-tiba berteriak. Juru lelang tercengang. Apa? Ada yang menawar lebih? Pikirnya tak percaya. Dan orang itu telah menambahkan 5 juta lagi ke dalam penawaran. Penonton yang hadir juga dikejutkan dengan teriakan tersebut karena berasal dari Chuck, seorang pemuda. Siapa pria ini? Apakah dia benar-benar kaya? Mereka pikir. Kerumunan mulai mengobrol, spekulasi dilemparkan ke kiri dan ke kanan. Quinn berbalik dan menatap tajam ke arah Chuck. Dia sangat marah. Apa yang dia lakukan? Namun, Chuck hanya tersenyum padanya. Quinn segera berbalik dan mengabaikannya, berpikir, apakah dia gila? 20 juta dolar untuk sebuah gelang? Konyol. Wanita dari sebelumnya sangat marah. Dia memelototi Chuck saat dia berpikir, sungguh sombong. Apakah kamu ingin meningkatkanku? Akan kutunjukkan siapa bosnya. 30 juta. Teriak wanita itu sambil mengangkat tandanya. Juru lelang terdiam mendengar itu. Apakah tawaran hanya 2 kali lipat harga begitu saja? Itu terlalu cepat untuk diikuti. Apakah saya sedang bermimpi? Apakah ini ilusi? Pikirnya tak percaya. 40 juta. Chuck menambahkan dengan tenang. 50 juta. Wanita itu berteriak sekarang, dia sangat marah. Siapa idiot ini? Aku akan membakarnya untuk ini, pikirnya. Betapa bodohnya kamu. 80 juta. Chuck angkat bicara, nadanya datar. Semua orang di sana terkejut dengan usulan Chuck. Apa yang terjadi? 80 juta dolar untuk sebuah gelang? Itu bahkan bukan artefak yang tak ternilai. Juru lelang tertegun dalam keheningan bersama dengan para penonton. Dia belum pernah berada dalam situasi seperti itu sebelumnya. Sebuah penawaran antik 5 juta untuk 80 juta. Itu terlalu berlebihan untuk sebuah gelang biasa. Dia pikir. Kepada pemuda di meja nomor 9, apakah Anda benar-benar yakin? Juru lelang bertanya dengan lemah. Dia hampir pingsan karena shock. Aku yakin, kata Chuck tenang. 80 juta dolar baginya hanyalah angka. Betty mengerjap dan tersenyum kecil mendengarnya. Dia telah bekerja dengan Karen untuk waktu yang lama, jadi situasi Chuck sekarang sepertinya bukan masalah besar baginya. Terakhir kali, Karen bahkan membeli lukisan cat minyak seharga 100 juta dolar. Awalnya, lukisan itu hanya dihargai sekitar 5 atau 6 juta dolar, tetapi Karen menyukainya dan karenanya, dia menawar harga tertinggi untuk itu. Hal yang sama terjadi pada tuan muda sekarang, sepertinya. Selama dia menyukainya, itu akan baik-baik saja. Harganya, baginya, hanya akan menjadi angka biasa. Hei, kamu pikir kamu siapa? 80 juta dolar? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Wanita itu mengejek, dia sangat marah. Dia kemudian berpikir dalam hati, siapa orang ini? 80 juta untuk membeli gelang? Apakah dia pikir dia sekaya saya? Chuck meliriknya dan menjawab, jika Anda benar-benar kaya, maka menawar. Berhentilah berbicara omong kosong jika Anda tidak punya uang untuk itu. Apakah kamu pikir kamu bisa membandingkan dirimu denganku? Kamu pikir kamu siapa? Aku menawar 100 juta. Wanita itu meraung sekarang, mengangkat tanda kemarahannya. Semua orang terdiam saat itu. 100 juta dolar. Mereka sedikit gemetar pada sosok yang disebutkan dan berbagi pemikiran, wanita ini gila. Apakah uang tidak berarti apa-apa baginya? Juru lelang tercengang. 100 juta, ya ampun. Serunya dalam hati. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda masih ingin menaikkan saya? 100 juta dolar bukan apa-apa bagi saya, apakah menurut Anda orang seperti Anda mampu membayar harga seperti itu? Dia mengejek dengan jijik. Dia berpikir dengan percaya diri di dalam hatinya, tidak mungkin. Siapa yang BRT pikir dia ini? 100 juta untuk gelang belaka, ini bukan permainan yang bisa dimainkan siapapun. C. Hook mengangkat bahu pada saat itu. Dia siap menaikkan tawaran lebih jauh. Namun, Quinn telah berdiri pada saat itu, mengarahkan tatapan tajam ke arah Chuck saat dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Quinn tahu bahwa Chuck punya uang dan 100 juta dolar tidak berarti apa-apa baginya. Dia tahu bahwa dia pandai menawar, tetapi menawar begitu banyak untuk gelang ini tidak sepadan. Aku menawar, jika itu tidak cukup jelas, jawab Chuck dengan nada acuh tak acuh. Kamu gila. Hentikan, itu tidak sepadan dengan uangnya. Quinn memberitahunya. Dia duduk tepat setelah itu, dia tidak ingin berbicara dengan Chuck lagi. Jika Anda menyukainya, maka saya akan mengambilkannya untuk Anda, kata Chuck.
Dia telah merencanakan untuk memberikannya padanya, jika hanya untuk mengurangi rasa bersalah yang luar biasa yang dia miliki di dalam hatinya. Ya, aku tidak. Jadi jangan menawar lagi, kata Queen marah. Yang lain melongo mendengar kata-kata Chuck. Apa yang dia maksud? Apakah dia berencana menghabiskan 100 juta dolar untuk sebuah gelang hanya untuk memberikannya? Semua orang di sekitar saling bertukar pandang tidak percaya. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Tapi kamu menawarnya sekarang, itu artinya kamu menyukainya. Chuck membela. Tidak, kamu salah. Aku hanya bermain, aku tidak menyukainya. Queen berkata sambil berdiri lagi untuk menatap tajam ke arah Chuck. Hentikan ini, dia memperingatkan. Wanita lain yang menawar mengeluarkan gusar keras saat itu. Dia mengejek, HMPH, apa yang kalian berdua lakukan? Akui saja jika kamu tidak punya uang. Berhenti berpura-pura. Queen mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu. Apakah 100 juta dolar itu banyak? Dia bertanya. Untukmu, itu pasti. Lihatlah dirimu, kamu terlihat seperti wanita simpanan. Wanita itu mengejek sebagai tanggapan. Melakukan bisnisnya, dia berpikir bahwa Queen pasti telah menjual tubuhnya demi uang setelah mengamati sosok cantiknya. Memikirkan hal ini, dia berpikir dengan jijik, bagaimana bisa orang seperti itu dibandingkan denganku? Beraninya kau. Baiklah, aku akan menawar. 110 juta. Queen berteriak keras. Chuck terkejut dengan keberanian Queen. Dia tahu saat itu bahwa Queen telah kehilangan kesabarannya. HMPH, karena ini sudah lebih dari 100 juta. 150 juta dolar. Wanita itu menyatakan dengan gusar bangga. Dia ingin menakut-nakuti Queen dengan seberapa banyak dia bersedia menawar. Pesta berlanjut dalam keheningan mutlak. Semua orang yang hadir kaya, ya, tapi mereka tidak sekaya wanita itu, Queen, dan Chuck. Mereka menyaksikan dengan antisipasi saat ketiganya saling menawar. 200 juta. Queen melanjutkan dengan wajah poker. Wanita itu sangat marah mendengarnya dan dia meludah, apakah kamu gila? Apakah kamu bahkan punya 200 juta dolar? Dia sangat marah dan berpikir, siapa lagi di ruangan itu selain saya yang bisa menyiapkan uang 200 juta dolar begitu saja? Kau sudah menyerah, bukan? Queen bertanya, nadanya masih acuh tak acuh. Menyerah? Tolong, saya punya banyak uang. Saya akan menawar 300 juta dolar. Teriak wanita itu. Juru lelang masih sangat bingung saat ini. Ini mimpi, bukan? Dia pikir. Apa? 300 juta? Juru lelang pada dasarnya terkejut karena kemampuannya untuk berpikir jernih. Mendengar ini, Queen menyipitkan matanya. Tawaran ini menjadi sangat tinggi. Tapi dia tidak akan menyerah, dia tidak bisa kalah. Dia siap menawar, tetapi orang lain telah mengalahkannya untuk itu. 400 juta. Suara itu berteriak. Ketika Chuck meneriakkan itu, semua orang terkejut. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mereka bertanya-tanya. Queen menoleh untuk menatapnya dan memperingatkan, berhentilah menawar. Apakah dia akan memberikannya padaku? Pikir Queen. Jika demikian, dia tidak menginginkannya. Chuck terdiam setelah itu. Saya akan membayar 400 juta dolar. Queen mengangkat jarinya untuk menerima tawaran. Wanita lain mengejek dengan marah, wah, itu bagus sekali. 400 juta dolar untuk gelang bodoh. Dia menertawakan mereka ketika dia berpikir, 400 juta dolar untuk gelang sampah seperti itu? Mereka akan menangis begitu sampai di rumah. Apakah kamu tidak akan menawar lagi? Apakah kamu tidak punya uang untuk itu atau apa? Chuck bertanya sebagai gantinya. Terprovokasi, wanita itu marah dan membentak, diam. Aku tidak bodoh. Siapa yang akan menghabiskan 400 juta dolar untuk hal bodoh seperti itu? Itu hanya cara lain untuk mengatakan kamu tidak punya uang. Mengapa kamu membual begitu banyak sebelum itu? Balas Chuck. Wanita itu tersinggung dan dia berteriak, diam. Chuck hanya menatapnya saat Betty malah menjawab, kaulah yang harus tutup mulut. Benarkah? Apakah kamu pikir kamu terlalu keren untuk berbicara denganku sekarang? Akan kutunjukkan. Wanita itu mulai melangkah dengan marah. Namun, dia dihentikan oleh keamanan yang telah ditempatkan di sana untuk menjaga ketertiban. 400 juta dolar untuk sampah seperti itu? Apakah kamu bodoh? Kamu lucu. Wanita itu mulai mengejek lagi, memecah kesunyian. Ini benar-benar bodoh. 400 juta dolar untuk membeli gelang. Seberapa kaya orang-orang ini? Chuck mengerutkan kening saat wanita itu berbicara. Apakah kita sudah selesai sekarang? Kata Queen akhirnya. Benar, oke. Juru lelang terkejut, dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada lagi yang menawar lebih dari 400 juta. 400 juta pergi sekali, 2 kali, terjual. Selamat untuk wanita cantik di meja nomor 7. Dia mengucapkan selamat kepada Queen. Queen duduk dan memejamkan mata. Kemudian, ada barang-barang lain untuk dilelang. Setelah keributan tadi, semuanya tampak berjalan agak damai. Tawaran hanya dihargai sekitar beberapa juta.
Lagi pula, apa yang bisa dibandingkan dengan tawaran 400 juta? Chuck berpikir bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Queen membayar, dia harus membayarnya untuknya. Tapi saat dia memikirkan itu, wanita dari sebelumnya mulai berbicara lagi. Hei, kamu yang di sana. Aku menawar lagi. Apakah kamu cukup bodoh untuk menerimaku sekali lagi? Aku yakin kamu bangkrut sekarang. Dia mengeluarkan tantangan dan tertawa kecil. Semua orang saling memandang dengan cemas. Betapa sombongnya wanita ini. Queen sangat marah. Chuck hanya menatap wanita itu dari bawah. Kau ingin membandingkan kekayaanmu dengan milikku? Baiklah, pertunjukannya dimulai, pikirnya. Share.